Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 3 yang berbunyi, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah salah berdoa bila yang diminta dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, mengapa orang banyak termasuk para murid yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus di atas bukit di kala itu meminta kepadanya supaya diajari bagaimana berdoa. Apakah mereka benar-benar tidak tahu berdoa? Pada waktu zaman hidup para murid Tuhan Yesus dulu dan di masa hidup kita sekarang dan yang akan datang, kita bisa dan dapat berdoa masing-masing tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Namun haruslah diingat bahwa 6 pokok atau 6 topik doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu berupa doa Bapa kami. Itulah satu-satunya sebagai dasar atau patokan atau syarat atau kriterianya yang harus kita penuhi. Sesungguhnya kita yang beriman percaya kepada Kristus tahu betul bahwa Tuhan Yesus mendengarkan doa setiap pribadi atau keluarga kita semua. Akan tetapi pada realita atau kenyataannya harus kita akui pula bahwa berdoa itu tidaklah semudah seperti yang para murid dulu dan kita bayangkan. Yang pasti bahwa baik pada zaman para murid dulu maupun di masa hidup kita sekarang ini, melihat bahwa semua permohonan Yesus Kristus secara manusiawi itu selalu dikabulkan oleh Tuhan Allah Bapanya. Sedangkan doa mereka dulu dan kita sekarang masih banyak yang belum dan bahkan tidak dikabulkannya. Kita melihat dengan mata hati iman percaya kita bahwa Tuhan Yesus hidup manusiawinya sedemikian berkuasa oleh kehidupan doa-doanya. Hal itu semua dia dapat alami adalah karena Tuhan Yesus senantiasa menikmati hidup persekutuannya dengan Allah Bapanya itu. Oleh sebab itu, baik pada masa para murid dulu maupun di masa kehidupan kita sekarang dan seterusnya, selagi kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup di kolong langit ini, tentu saja kita mendambakan kehidupan doa-doa kita seperti yang telah dicontoh teladankan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Renungan tentang firman Tuhan di dalam surat yang ditulis dan ditujukannya kepada umat beriman percaya kepada Kristus di perantauan di luar Yerusalem, Rasul Yakobus kelihatan sekali bahwa ia sangat menghargai tentang peran dari doa ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengajak bahwa bagi kita yang kekurangan hikmat, agar kita meminta dan memohonkannya kepada Allah. Penulis surat Yakobus meminta agar kita, jemaat atau umatnya yang menderita apapun juga, selalu harus memanjatkan doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dimulai dari diri pribadi atau keluarga kita masing-masing, kita sudah dan akan dapat mengalami bahwa dampak dari salah berdoa, sebab yang kita minta itu hendak dihabiskan hanya untuk memuaskan hawa nafsu atau keinginan daging kita, maka apa yang kita minta melalui dan di dalam doa-doa kita itu, kita tidak akan memperoleh pengabulan daripadanya. Oleh sebab itu yang perlu kita waspadai adalah seperti yang dituliskan ayat yang mendahului nas renungan kita di Yakobus 4 ayat 1 yang berbunyi, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Oleh karena itulah, jika sekarang ini kita sedang
menyadari berada dalam suasana bersengketa tentang apapun juga penyebabnya, yang saling mau memuaskan keinginan hawa nafsu kita sendiri, maka hendaklah kita bertobat supaya kita sadar kembali akan arti memperingati hari Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus Kristus dan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah membangkitkan kita dari kuasa maut atau kuasa kematian kekal itu. Kita harus saling memaafkan, dan setelah itu barulah kita mendapatkan pengampunan karena mau bertobat dari dosa dan kesalahan kita itu. Dan kita yang dalam kondisi sakit tentu saja akan mendapatkan kesembuhan secara total. Namun perlu kita juga senantiasa sadari untuk bertanya kepada diri masing-masing, apakah kita berusaha menyisipkan keinginan pribadi di dalam doa kita yang masih saja ingin memuaskan hawa nafsu kita? Apakah kita saling mendoakan dalam kasih dengan semangat untuk saling memaafkan atau saling mengampuni di antara kita yang berkesalahan? Amin. Mari kita kembali dalam bersatu melalui doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami agar kami jangan sampai berdoa itu hanya untuk menghabiskan atau hanya untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kami saja. Karena sungguh berdoa kepadamu itu harus seturut dengan kehendak-Mu seperti yang Tuhan telah ajari dalam rumusan doa Bapa kami itu. Ini kami berdoa bagi mereka yang dalam kondisi sakit apapun juga yang sedang mereka derita. Oh Tuhan, kasihanilah kami, pakailah melalui sarana perawatan, para medis, dokter maupun obat yang digunakan untuk memungkinkan mereka dapat sembuh. Terlebih akibat gangguan pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.